Capres Bapak Prabowo Subianto tertangkap kamera sedang tertidur pada saat diajak rapat oleh Presiden Joko Widodo. Apa bener ya? Saya sih tahunya kalau ada dua kubu nih, ada dua pendapat yang mengiyakan dan juga yang kontra. Kalau yang mengiyakan itu ada yang bilang, iya nih Pak Prabowo ketiduran saat rapat. Tapi ada juga yang kontra, ada yang bilang, enggak kok itu cuma lagi nunduk. So, let's discuss about it in Respol, Reaksi Politik with me Wahyu di 2045 TV. Welcome to Respol, Reaksi Politik with me Wahyu di 2045 TV. Nah, sebelum kita membahas soal yang tadi, kita simak berita berikut ini ya. Foto screenshot pertemuan Prabowo Subianto selaku Menhan dengan Presiden Jokowi dan Panitia Muktamar Sufi Internasional di Istana Kepresidenan 8 Agustus lalu. Foto yang diposting pada 10 Agustus 2023 itu tampak Prabowo Subianto duduk di tengah dan berhadapan dengan Presiden Jokowi. Wajah Prabowo dilingkari warna hijau, Prabowo kelihatan menunduk namun digambarkan seolah-olah sedang tidur. Dalam narasi foto, Denny Siregar menyebut Prabowo kelelahan dan usia tak bisa dibohongi. Sementara Ruhut memposting foto yang sama berikut tulisannya. Umur tidak bisa bohong lagi, rapat di istana beliau malah bobok siang. Sampai-sampai kiri kanan sampai tersenyum termasuk Presiden Jokowi sendiri, maka jadilah pemilih cerdas. Namun foto Prabowo menunduk yang disebut keduanya sedang tidur atau istirahat itu ternyata terungkap tidak benar. Prabowo sebenarnya tengah menunduk sambil berbicara sembari menulis. Jadi beberapa waktu yang lalu Bapak calon Presiden Prabowo Subianto tuh tertangkap kamera sedang dalam posisi tertunduk gitu pada saat diajak rapat di istana oleh Presiden Joko Widodo. Dan seperti yang kita tahu, ada dua kubu, yang satu tuh kubu yang membela, ada juga satu kubu yang menyatakan bahwa ya emang Pak Prabowo itu sedang tertidur. Saya kasih catatan ya, saya kasih sedikit gambaran. Untuk kubu yang membela gitu ya, yang membela apakah Pak Prabowo itu sedang tertidur atau enggak gitu. Banyak yang bilang kalau Pak Prabowo itu sebenarnya tidak tertidur, tapi dia sedang menunduk, sedang membaca gitu, sedang membaca sebuah catatan gitu. Atau mungkin ya sedang belajar mempelajari sesuatu gitu. Tapi kok kalau misalnya beneran tertunduk dan membaca catatan, kok kayak mohon maaf nih, posisi matanya seperti tertidur ya, tertutup gitu, merem gitu. Jadi ya banyak juga pendapat yang menyatakan bahwa Pak Prabowo tuh beneran tidur. Kalau beneran tidur sih agak sayang ya. Soalnya ya kita ngelihat aja nih, Pak Prabowo kan usianya sudah berapa ya? Mungkin 73 tahun, 74 tahun, yang jelas beliau tuh lebih tua, lebih sepuh daripada orang tua saya. Dan kalau ngelihat dari status kesehatan gitu, status kesehatan tubuh beliau, kayaknya emang ya kelihatan banget kalau beliau tuh terlihat sudah capek, sudah lelah gitu. Sudah capek, udah lelah, dan juga pasti sudah sepuh ya. Baiklah. Dan kalau saya jadi orang-orang yang berada di sekitaran kubunya Bapak Prabowo Subianto, saya sih ingin ngajakin olahraga, ya olahraga yang disesuaikan dengan usia beliau ya. Mungkin olahraga aerobik atau mungkin tai chi. Karena saya yakin nih, olahraga itu bener penting banget buat beliau. Selain olahraga, beliau juga harus menjaga makanan, harus diet. Ya tahu sendiri kan, dari bentuk tubuhnya juga kelihatan. Sepertinya beliau harus menjaga kesehatan gitu ya. Mulai dari olahraga, terus menjaga diet, dan juga menjaga pola tidur biar pada saat sedang diajak rapat tuh nggak ketiduran gitu ya. Nah dari sini kita bisa ngeliat nih, kalau misalnya ada calon presiden kok ya dia ketiduran pada saat rapat. Gimana nanti kalau misalnya beliau sudah terpilih? Kalau buat saya nih sebagai generasi millennials, ini dari point of view seorang generasi millennials aja ya. Kalau buat saya ya, saya ingin memilih capres yang dari fisiknya sudah fit, dari fisiknya masih fit gitu loh. Jadi yang bisa diajak ke mana-mana masih cakcak, masih cekatan gitu. Terus dia juga harus rajin olahraga biar menginspirasi masyarakatnya juga berolahraga gitu. Selain olahraga untuk menjaga kesehatan, juga penting untuk menjaga kesehatan mental.
Ya, ini concern dari generasi milenial kayak saya dan juga Gen Z di bawah saya. Mental health itu penting banget, mental health issue itu penting banget. Itu salah satu concern saya untuk memilih presiden pada saat pemilu dan juga pilpres di 2024 nanti. Saya concern banget untuk kesehatan. Itu baru dari kesehatannya. Dari segi usia, kalau saya bisa milih sih, ya saya pengen milihnya calon presiden yang nggak jauh-jauh dari usia saya sih gitu. Jadi yang masih muda, yang masih gesit, masih cekatan. Dari dua aspek tadi, yaitu aspek kesehatan fisik dan juga aspek kesehatan mental, saya juga ingin menyoroti nih lagi-lagi dari usia dari Bapak calon presiden Prabowo Subianto. Beliau kan sudah usia 73 tahun, apakah nggak sebaiknya beliau tuh istirahat saja, pensiun gitu loh. Kalau di dunia pewayangan Mahabharata ada tokoh yang bernama Bisma. Bisma ini salah satu tokoh yang saya kagumi di dunia pewayangan. Why? Karena beliau itu tidak mengikuti Game of Thrones-nya perebutan tahta di Hastina. Beliau malah lebih memberikan kesempatan sebagai seorang raja di Hastinapura kepada adik sambungnya atau adik tirinya, bukan untuk dirinya sendiri. Dan itu sampai sekarang tokoh Bisma ini dikagumi sampai sekarang juga oleh saya. Bapak saya juga kebetulan dia adalah seorang dalang. Bapak saya juga mengagumi tokoh Bisma ini. Karena tokoh Bisma ini terkenal bijaksana karena tidak ingin mengikuti kontestasi dalam perebutan tahta atau Game of Thrones-nya Hastinapura. Ya, saya sih berharapnya Bapak Prabowo Subianto juga bisa mengikuti jejak tokoh Bisma ini. Jadi ya daripada di usia senja memilih untuk perebutan tahta, perebutan kursi tertinggi di pemerintahan, ya sebaiknya istirahat aja dan jadi tokoh yang bijaksana seperti Bisma. Itu sih harapan saya. Kalau harapan kamu sebagai generasi milenial seperti apa? Cek di kolom komentar ya. Saya tunggu. Dan kita ketemu di Respol berikutnya bersama saya, Wahyu Prasetya. Dadah!